fadilahnya wudu. Mungkin dari kita semua, bahkan jamaah yang di rumah yang hadir di majelis ini, kalau berbicara tentang wudu itu tidak asing, bahkan wis apal ya, wis apal. Tetapi saya ulas lagi ya, kulo baleni malih supaya apa? Supaya bukan ana sengkelalen ya, bukan karena manusia itu ketika tidak ada napa istilahnya kederesan seperti ini, maka terkadang kita lupa. Maka dari itu saya akan sedikit menjelaskan fadilahnya wudu. Apa itu wudu ya? Wudu itu secara bahasa itu ya sesuci. Jadi sesuci itu sebagai insan manusia di dalam syariatnya baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kita itu mempunyai yang namanya dua hadas. Ada yang dinamakan hadas kecil dan dinamakan hadas besar. Kok bisa Mas dinamakan hadas kecil ataupun kok bisa dinamakan hadas besar? Nanti cara menghilangkannya juga berbeda ya. Ada yang hadas kecil dan ada hadas besar. Ini kita sedang membahas yang namanya hadas kecil alias wudu. Kenapa dinamakan hadas kecil atau wudu? Karena ya secara logika kita secara bersuci kita ya, namanya hadas kecil hanya sebagian anggota tubuh yang kita basuh, mulai dari niat sampai dengan mengusap kedua kaki ya, itu yang dinamakan hadas kecil. Kemudian poin yang kedua yaitu adanya hadas besar. Kenapa dinamakan hadas besar? Karena sesuatu yang kita sucikan itu semua harus terbasahi ya, harus terbasahi teles kabeh. Artinya semua anggota badan tubuh kita mulai dari rambut sampai dengan kaki, ketika kita terkena hadas besar ya, entah itu lewat mimpi ataupun berhubungan dengan istri, nanti harus kita basahi semua tanpa terkecuali adanya yang tertinggal. Itu yang namanya hadas besar. Lah tengriki fadilahnya wudu, keutamaan wudu. Man tawadda'a lis-shalah. Kata Nabi, bagaimana kata Nabi itu, barang siapa yang berwudu lis-sholati, karena untuk melakukan sholat, fa ahsanal wudu, kemudian seseorang tersebut melakukan ahsan, itu melakukan kebaikan di dalam wudu. Kebaikan di dalam wudu itu apa? Ya banyak ya, syarat rukunnya ya wudu ya, fardunya harus dijalankan, harus sesuai dengan syariat baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sholat kita, bagaimana membaca Al-Quran kita ya, bagaimana ibadah kita akan diterima kalau istilah kata wudu kita belum benar. Maka dari itu memang kelihatannya wudu itu hal yang kecil ataupun hal yang sepele, tetapi tidak bisa kita hindari. Artinya sesuatu yang kecil itu memang ya seperti wudu bisa atau keharusan kita untuk
harus sesuai dengan fardunya, dengan rukun-rukunnya yang sudah kita pelajari, yaitu dengan sesuatu yang disyariatkan kanjeng Nabi. Tidak semena-mena. Contohnya saya mengelingkan, saya ngelingaken kangge diri kula piyambak kalih lare-lare atau rencang-rencang semua yang hadir dan yang di rumah, bahkan yang nonton sampun supen di like ataupun subscribe ngoten, bahwasanipun fardunya wudu itu ada fardul wudu niyatu fi awalihi, fardunya wudu itu wonten 6. Jadi fardu itu sesuatu yang harus dilampaui, sesuatu yang harus dilakukan. Ketika fardu tersebut ditinggalkan, maka otomatis wudu kita tidak sah. Lah kalau wudu kita tidak sah, bagaimana sholatnya? Otomatis tidak sah. Itu secara syariat. Secara syariat niku aturannya kanjeng Nabi. Ada kalanya sholat, ibadah dan lain sebagainya mau diterima atau enggak itu urusan Allah. Kalau kita mah sebagai hambanya, kita hanya melakukan saja apa perintahnya Allah. Suruh sholat kita sholat, suruh ibadah suruh ibadah, suruh ikhtiar kita ikhtiar, itu hanya perintah Allah. Urusan terima atau kagak itu urusan Gusti Allah. Kita manusia biasa, kewajiban kita harus hanya berikhtiar berikhtiar. Setelah itu kita berdoa, setelah berdoa kita tawakal, pasrahkan kabeh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada fardunya wudu menika wonten teng mriki sudah jelaskan bahwasanipun kula nggih tak buka malih supaya kuat. Artinya saya tidak napa nggih ora awagan wonten kitabe menika nggih. Artinya tidak istilah kata mboten jarane kula piyambak, tetapi niki saking nggih hadis-hadis menika saking Kanjeng Nabi langsung. Saya pribadi hanya menyampaikan apa yang disampaikan Kanjeng Nabi, kemudian saya bacakan, saya diwaos, diaji nggih untuk syiar pada umatnya baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fardunya wudu yang kita ketahui atau fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama adanya niat. Kemudian setelah niat kita membasuh muka. Setelah membasuh muka nanti ada yang namanya membasuh kedua tangan sampai dengan siku-siku. Yang keempat yaitu membasuh sebagian kepala. Yang kelima yaitu membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Dan yang keenam yaitu membasuh yang keenam adalah tartib. Itu nanti kalau saya jabarkan pan sampai sejam 2 jam niku Pak nek dibahas. Bahas secuil Pak. Pertama niat. Ini prioritas yang sangat penting di dalam ibadah kita. Contohnya di dalam wudu kita. Ini memang sepele, tapi kalau otomatis wudu kita tidak sah, nanti sholatnya juga tidak sah. Lah urusan terima, sekali lagi urusan terima atau tidak terima itu urusan Allah. Maka dari itu fardunya wudu jajal kula tak arane tak napa nggih tak klarifikasi satu persatu supaya jelas gamblang. Mungkin
panjenengan kabeh wis apal kabeh nyong urung ngomong ya, kula dereng bahas pun ya wis apal, wis di luar kepala kabeh ya, supaya tambah apal, bukan sing ana sing kelalinya bisa dieling-eling malih. Jadi fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Bagaimana niat kita ya? Kalau niat itu ya, an-niyatu ya fil qalbi. Niat itu adanya di dalam hati. Lah lantas bagaimana kalau bocah-bocah anak TK, anak SD ataupun bocah-bocah, ayo biasanya kan di TK atau di madrasah-madrasah, coba anak-anak niatnya wudu bagaimana? Ya kan biasa nawaitul wudu ali rafil hadasil aswari fardhulillahi lillahi ta'ala. Itu bagaimana hukumnya? Itu hukumnya adalah sunnah. Boleh diucapkan, boleh tidak, karena itu tidak termasuk daripada rukun atau fardunya wudu. Yang wajib di sini adalah niat. Sedangkan niat apa? An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Ya. Kita boleh niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil ashhuri fardhulillahi ta'ala. Ambil air ya. Ambil air. Kita kerucukkan ya. Dibasuh mukanya. Dengan hati kita niat. Hati kita niat ya. Saya niat berwudu. Saya niat berwudu karena untuk menghilangkan hadas alit, hadas kecil. Itu di hati kita harus dengan bilang seperti itu. Adanya tadi nawaitul wudu ali rafil hadasil ashuri, itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu niat kita ketika kita mengambil air ya. Mengambil air kemudian dibasuh kepada muka kita, hati kita sambil berbicara, kula berwudu, kula sesuci ya, kanggo ngilangkan hadas cilik fardu karena Allah. Kuwi ya. Dari mana batasnya? Dari mulai ya tumbuhnya rambut sampai dengan napa niki? Dagu. Kalau dari arah samping ya, dari mulai napa niki niki namin apa Pak? Pendilan kuping nggih, sampai dengan pendilan kuping yang satunya harus rata. Pertanyaannya, apakah basuhannya hanya 1 kali, 2 kali?